Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Transformasi darah, jalur surgawi, transformasi roh, ukiran, 4 alam ini membentuk siklus lengkap bagi kebanyakan orang. Itu karena terlalu sulit bagi mereka untuk menerobos bahkan jika mereka mencoba. Ini seperti 4 gunung besar, masing-masing lebih tinggi dari yang berikutnya. Semakin jauh seseorang melakukan perjalanan di sepanjang jalan mereka, semakin sulit jadinya. Itu seperti jalan kecil yang diukir di atas tebing, yang sangat sulit. Kultivasi sulit bagi umat manusia pada khususnya. Jika bukan karena orang-orang kuno yang mengukir jalan dan meniru simbol primitif, mungkin saja tidak akan ada rute yang ada saat ini. Jalan manusia penuh dengan bahaya, yang terbentuk dari darah dan keringat. Generasi demi generasi membuka jalan baru, memungkinkan jalan menjadi semakin lebar. Untuk pembudidaya manusia, 4 alam besar mewakili segalanya. Menerobos ini mudah dikatakan tetapi hampir tidak mungkin dilakukan. Sebagian besar hanya akan mengejar ini tetapi selamanya tetap di jalan. 14 tahun, namun mencapai alam agung kelima ini benar-benar tak terbayangkan. Paling tidak, itu adalah prestasi luar biasa di antara manusia. Jika ini diumumkan ke seluruh dunia, itu akan memicu keributan besar. Susunan formasi, ini adalah alam yang sangat mendalam dan muskil. Kebanyakan orang yang mampu mencapai tahap ini sudah melewati masa muda mereka. Waktu tidak berhenti untuk siapapun, jadi pemuda seperti apa yang tersisa? Shi Hao berdiri di puncak yang tinggi dan menatap bumi besar yang tak terbatas. Barisan pegunungan di hadapannya hijau subur dan penuh kehidupan. Sungai-sungai pegunungan sangat megah, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan alirannya. Dia akhirnya maju lagi. Sekarang, di wilayah gurun, dia akhirnya bisa dianggap kuat tidak peduli jenis ras apa yang dia bandingkan. Raja berusia 14 tahun, ini adalah pemuda tertinggi sejati. Fakta ini tidak dibesar-besarkan sedikit pun. Sulit untuk menemukan orang kedua seperti ini di seluruh gurun besar. Mereka yang berada di tahap akhir dari alam ukiran dapat diberikan gelar tuan jika mereka sangat hebat. Sekarang setelah Shi Hao menerobos ranah sebelumnya dan memasuki tingkat yang lebih tinggi, dia secara alami bisa membuang kata tuan dan menjadi Raja 1. Pengaturan formasi, ranah kultivasi ini cukup istimewa. Ini kompleks dan misterius, dengan setiap orang menerima hasil yang sama sekali berbeda. Hanya mereka yang benar-benar memahami alam ini yang dapat mencapai kehebatan. Shi Hao berbicara pada dirinya sendiri. Semakin dia belajar, semakin dia merasa bahwa berkultivasi itu tidak mudah. Setelah memasuki ranah ini, dia benar-benar mengerti betapa sulitnya jalan di depannya. Jika alam pengukiran adalah proses meniru ras lain dan mengukir simbol mereka di tubuh sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa susunan formasi adalah tingkat penyempurnaan yang lebih tinggi di mana seseorang akan benar-benar memanfaatkan pola-pola ini. Formation arrangement adalah mengukir formasi di dalam tubuh seseorang. Konsep macam apa ini? Dibandingkan dengan ranah kekuatan sebelumnya, ini tidak diragukan lagi merupakan perbedaan kekuatan yang gila. Namun, mereka yang benar-benar berani mengukir formasi kompleks besar di dalam tubuh mereka jumlahnya sedikit. Mereka yang melakukannya semuanya berasal dari klan dengan warisan besar dengan formasi aman yang selalu mereka gunakan. Namun, mereka tidak memiliki surga yang menentang kemungkinan kreativitas. Susunan formasi, ranah kultivasi ini adalah pembagi yang jelas bagi para pembudidaya. Kebanyakan orang menganggap diri mereka sukses setelah mengukir hanya beberapa formasi teknik sederhana yang berharga. Hanya beberapa menit yang akan mendorong diri mereka lebih jauh untuk membentuk formasi pembunuhan yang tidak ada habisnya. Begitu mereka mencapai ini, kekuatan bertarung mereka akan memiliki dunia yang berbeda.
Akibatnya, bahkan jika dua orang berada di alam pengaturan formasi, orang yang mencapai batas absolut akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dewa Willow mengatakan bahwa mereka yang benar-benar memahami formasi pengaturan sedikit. Apa sebenarnya susunan formasi itu? Ini adalah jenis inisiasi, suatu prestasi yang mengesankan. Jelas bukan hanya mengukir beberapa formasi sederhana di dalam diri sendiri, kata Shi Hao pelan pada dirinya sendiri dan dengan hati-hati mulai merenungkan. Dia kemudian melompat dari puncak gunung dan berjalan menuju desa batu. Dia baru saja masuk ke alam pengaturan formasi, jadi dia tidak terburu-buru untuk terus berkultivasi. Sebaliknya, dia agak santai. Paman Hao, kamu sudah kembali. Seorang anak kecil dengan ingus mengalir dari hidungnya berlari. Saat ini, Shi Hao adalah orang favorit setiap anak. Itu karena dia bisa membawa orang-orang kecil ini ke pegunungan, memungkinkan mereka untuk berlarian sesuka hati di tanah terlantar yang besar. Mereka bisa mencuri dari sarang burung ganas dan menangkap anak-anak keturunan liar. Sisi. Di atas dinding, tupai ungu kecil terus-menerus membuat suara. Ada mata vertikal di antara alisnya. Kulit pohon. Tidak jauh dari sana, 3 anjing petir berubah menjadi cahaya keemasan dan dengan cepat berlari ke sana kemari. Meskipun panjangnya hanya setengah meter, kecepatan mereka sangat mencengangkan saat mereka berlari dengan kilat yang bersarang di sekitar tubuh mereka. Di udara, ada lebih banyak burung yang menangis. Bangau berbulu merah melebarkan sayapnya, dan meskipun faktanya mereka belum bisa terbang, mereka meluncur turun dari dahan. Tubuh mereka berputar-putar dengan cahaya warna-warni. Setengah tahun yang lalu, Shi Hao membawa anak-anak ini ke pegunungan, membawa kembali makhluk-makhluk muda ini. Mereka semua cukup matang. Di masa depan, mungkin akan ada legiun burung dan binatang buas. Paman Hao, kapan kita pergi ke pegunungan lagi? Beberapa anak bertanya. Mereka semua ingin mengembara melalui tanah terlantar yang besar. Bagi mereka, mengunjungi negeri-negeri misterius dan berbahaya itu adalah yang paling mengasyikkan. Tidak hanya mereka bisa mendapatkan beberapa obat-obatan tua dan buah-buahan spiritual, mereka bahkan mungkin mengambil beberapa binatang muda. Kalian semua harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Saya akan membawa siapapun yang berkultivasi lebih cepat ke pegunungan, kata Shi Hao sambil tertawa. Dia membantu anak-anak ini menjelaskan metode kultivasi dan memberi mereka petunjuk hampir sepanjang hari. Hanya ketika sudah waktunya untuk makan, kelompok orang-orang yang hidup ini menyebar. Suara kicauan burung terdengar di udara. Beberapa burung ganas yang sangat besar turun, membawa angin kencang. Tepatnya Big Peng, Violet Cloud, dan Little Green, keturunan elang sisik hijau. Namun, mereka telah lama berevolusi, dan garis keturunan mereka jauh lebih kuat sekarang. Transformasi ini bukannya tidak berhubungan dengan Dewa Willow. Ketiga burung itu hidup di dekat pohon Willow dan terus berkembang. Mereka mulai membangunkan garis keturunan leluhur mereka. Violet Cloud, kalian harus belajar dengan hati-hati. Saya akan mengajari Anda beberapa hal, kata Shi Hao. Ketiga burung itu juga sudah dewasa. Mereka kuat, tetapi Shi Hao masih merasa bahwa mereka belum menerima warisan utama dari burung iblis kuno Green Sky Peng, jadi dia harus melengkapi pengajaran mereka. Teknik berharga pertama yang dia terima adalah dari ketiga burung muda ini. Itu memberinya pencerahan besar, dan saat ini, sudah waktunya baginya untuk membalas kebaikan ini. Green Sky Peng dan Golden Winged Peng yang agung memiliki ras yang sama. Mereka dianggap sebagai eksistensi paling gagah berani dalam keturunan Kun Peng. Saat ini, Shi Hao menggunakan teknik Kun Peng untuk mengupas dan mengungkapkan teknik Violet Cloud dan yang lainnya. Ini adalah teknik nenek moyang kita. Violet Cloud dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua menjadi sangat bersemangat. Meskipun garis keturunan mereka dihidupkan kembali,
Warisan yang tertinggal ada dalam pecahan dan telah lama menjadi tidak lengkap. Namun, mereka sekarang dapat melihat hal yang menakjubkan dan mengejutkan dunia. Selama hari-hari berikutnya, Shihao terus-menerus menghancurkan warisan burung iblis dan mengukirnya ke dalam hati mereka, memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan memahaminya. Pada akhirnya, bibi besar elang sisik hijau kembali. Setelah mendengarkan dengan seksama, dia memperoleh pencerahan mendalam dan mengikuti pelatihan pengasingan. Selama hari-hari berikutnya, Shihao berkultivasi sambil juga mengajar anak-anak. Dia juga membagi artefak berharga yang dia terima dari dunia luar di antara penduduk desa. Sisi. Garis cahaya keemasan terbang. Bola berbulu telah kembali bersama dengan burung merah besar dan botak kedua. Ketiganya akan muncul dan menghilang secara tak terduga, dan bisa dilihat betapa uletnya mereka. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di tanah terlantar yang besar untuk mencari perbendaharaan ilahi tertinggi. Shihao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Hairy Ball. Dia belajar dari burung merah kecil di putaran leluhur klan api bahwa harta gunung berakhir di tangan Zuyan. Pikirannya terbakar dengan antisipasi. Hairy Ball, di mana kamu meletakkan harta gunung itu? Matanya menyala penuh semangat saat dia melihat tubuh Hairy Ball. Dia memperhatikan bahwa beberapa simbol yang rusak dari orang ini telah dihidupkan kembali, tetapi selain itu, tidak banyak. Hairy Ball agak penasaran dan menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang Shihao bicarakan. Pada akhirnya, Shihao membawanya kembali ke tempat sepi itu 10.000 li. Saat itu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tempat tandus itu, tetapi sekarang, tempat itu kaya dengan rumput dan diperbarui dengan kehidupan. Ini adalah danau besar yang kering, tanpa air lagi sekarang. Shihao dengan cepat kembali ke tempat ini dan dengan hati-hati mencari-cari. Ada lubang di dasar danau. Saat itu, bola berbulu telah dikubur di sini. Shihao langsung terkejut ketika dia datang ke sini, karena ada seseorang yang sudah mengobrak-abriknya. Lumpur yang keras dan kering jelas tergali. Bagian terdalam dari tempat ini telah diambil. Hairy Ball berteriak keras dengan suara Zizhi. Kemudian mulai menggaruk bulunya sendiri dengan panik, seolah-olah mengingat sesuatu. Itu mengirimkan pikiran Shihao dan berkata, barangku disembunyikan di sini. Itu hilang. Oh tidak, orang lain yang melakukannya lebih dulu. Pikiran Shihao tenggelam. Hou. Bola berbulu sangat marah. Meskipun itu hanya ukuran yang pertama, fluktuasi yang sangat intens dilepaskan. Rambut emasnya semua berdiri tegak, dan matanya merah menyala, menembakkan 2 berkas cahaya. Hal yang paling mengejutkan adalah ia sekarang memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tulang-tulang di dalam tubuhnya terus bergerak dan mengeluarkan suara. Ah! Bola berbulu itu berteriak keras. Itu tidak bisa menahan amarahnya. Shihao tercengang, tetapi segera setelah itu, dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Apakah Hairy Ball kembali seperti dulu? Itu benar-benar mengungkapkan kemampuan hebat semacam ini. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa simbol yang rusak telah pulih sedikit. Teknik berharga Zuyan, kemampuan ilahi 3 kepala 6 lengan. Tidak banyak yang bisa diperoleh di sini, jadi Shihao kembali ke desa batu. Dia dengan hati-hati mempelajari bola berbulu, dan meskipun itu tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya, kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Hairy Ball, ajari aku teknik berhargamu. Shihao tidak membiarkan acara harta karun gunung menghampirinya, dan sebaliknya, dia tampak agak bersemangat. Tidak buruk, teknik tubuh Zuyan jelas merupakan pencerahan tingkat tertinggi. Dewa Willow berbicara. Di setengah mulut berikutnya, Shihao dengan hati-hati mempelajari dan mencoba memahami simbol yang dipulihkan bola berbulu. Lupakan yang lain,
Hanya kemampuan ilahi 3 kepala 6 lengan sudah cukup luar biasa dan bisa menggerakkan seluruh wilayah gurun. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat yang akan membuat mata kekuatan di era kuno menjadi merah. Sayangnya, Hairy Ball masih belum sepenuhnya pulih. Shi Hao memperoleh sebagian dari teknik Zuyan, tetapi hanya bagian ini saja sudah jauh lebih kuat daripada teknik berharga dari keturunan kuno. Pada bulan-bulan berikutnya, Shi Hao dengan sungguh-sungguh berkultivasi di dalam Stone Village. Dari waktu ke waktu, dia akan membawa anak-anak ke pegunungan untuk mengambil obat-obatan yang berharga dan berburu. Selama periode waktu ini, dia sepenuhnya mengembangkan teknik Zuyan. Dia sekarang memiliki kemampuan ilahi lain. Bola berbulu, suatu hari nanti, saya akan dapat membantu Anda memulihkan semua kekuatan ilahi Anda, kata Shi Hao. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. Shi Hao berusia hampir 15 tahun. Dia menciptakan fondasi yang stabil dan semakin meningkatkan kekuatannya. Semua kemampuan ilahi didorong ke batas mereka. Paman Hao, teknik tinju macam apa itu? Seorang bocah nakal bertanya. Tinju petir. Shi Hao tertawa dan menjawab. Dia menjelaskannya kepada mereka. Ini adalah simbol yang dia dapatkan dari anjing petir yang dia berikan kepada anak-anak. Sayangnya, teknik semacam ini tidak terlalu berguna baginya. Pada akhirnya, dia mencampurkannya ke dalam teknik Suani, meningkatkan kekuatan petir sedikit. Terlepas dari ini, masih ada beberapa kemampuan ilahi kecil yang dia gabungkan bersama dengan teknik berharga penting yang dia pegang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di depan desa, 81 cabang willow yang bersinar menjulur dari pohon willow yang lebat. Mereka hijau dan subur saat mereka dengan lembut bergoyang. Mereka tampak agak tidak jelas ketika kekacauan utama berputar-putar di sekitar mereka. Di bawah pohon willow, Shi Hao duduk dengan kaki disilangkan dan mata tertutup. Pikirannya terfokus pada mempelajari sepotong kulit binatang. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari alam dewa kekosongan, dan dicatat di sana adalah niat pedang dari seorang suci. Ada juga dunia kecil yang disegel di dalamnya yang ingin dia buka dan pelajari secara menyeluruh. Tiba-tiba, pohon willow bergoyang, dan kekacauan utama yang dipancarkan menjadi lebih padat. Itu segera mengelilingi tempat ini, apalagi Dewa Willow mentransmisikan suara secara mental. Kekacauan besar di wilayah gurun akan segera datang. Apa? Mata Shi Hao melebar. Dia selalu duduk di bawah pohon willow akhir-akhir ini dan melupakan berlalunya waktu. Berita mendadak ini membuatnya benar-benar terkejut. Apakah hari ini akhirnya akan tiba? 1. Saya menerjemahkan sebagai tuan, yang merupakan kelas bangsawan yang lebih rendah dari hanya, atau raja. Paragraf ini berbicara tentang bagaimana dilempar dari. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.